Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Telaga Hikmah, tempat kita bersama-sama menyelami keindahan dan pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di episode pertama, kita sudah membahas bagaimana kondisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Hari ini, kita akan membahas masa kecil Nabi Muhammad SAW, awal mula kisah kehidupan seorang pemimpin yang akan mengubah dunia. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah pada tahun 570 Masehi, dikenal sebagai Tahun Gajah, karena bertepatan dengan peristiwa penyerangan pasukan bergajah Abraha terhadap Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirim burung-burung ababil yang menghancurkan pasukan tersebut. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa kelahiran Nabi adalah bagian dari rencana Allah yang besar. Setelah lahir, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dan dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Mengapa begitu? Kebiasaan masyarakat Arab saat itu adalah mengirim anak-anak mereka ke pedesaan, agar tumbuh di lingkungan yang bersih dan mendapatkan pelajaran bahasa Arab yang fasih. Di lingkungan inilah, Nabi kecil tumbuh dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Saat berusia sekitar 4 tahun, terjadi peristiwa besar yang disebut sebagai peristiwa pembelahan dada. Dalam kejadian ini, malaikat Jibril datang dan mengeluarkan segumpal kotoran dari hati Nabi sebagai simbol penyucian, sehingga Nabi Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang sangat suci sejak kecil. Peristiwa ini membuat Halimah dan keluarganya semakin menyadari bahwa Muhammad kecil bukanlah anak biasa. Ketika kembali ke Makkah, Nabi Muhammad tinggal bersama ibunya, Aminah. Namun, saat berusia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Setelah itu, Nabi diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun, 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib juga meninggal. Kehilangan orang yang dicintainya sejak dini membentuk kepribadian Nabi menjadi seseorang yang tegar, penyayang, dan sangat peka terhadap orang lain. Setelah kematian kakeknya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib tidak kaya, tetapi ia sangat sayang kepada Nabi dan melindunginya dengan segenap kemampuan. Di bawah asuhan Abu Thalib, Nabi mulai bekerja membantu pamannya dalam berdagang. Inilah awal mula Nabi Muhammad belajar keterampilan berdagang dan dikenal sebagai sosok yang jujur dan terpercaya. Masa kecil Nabi Muhammad SAW penuh dengan ujian. Namun dari sinilah kita bisa belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentuk Rasulullah SAW menjadi sosok yang tegar dan penuh kasih sayang. Kehidupan beliau menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya kesabaran, ketulusan, dan cinta kepada sesama. Insya Allah, pada episode berikutnya, kita akan membahas masa muda Nabi Muhammad SAW serta bagaimana beliau menjadi seorang yang dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Telaga Hikmah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.